Episode 8. Keluarga Pak Gunawan tiba di depan pintu dan langsung disambut keluarga Atmaja, kecuali Asea yang masih ada di dalam kamar. Assalamualaikum, ucap Gunawan dan Yuni. Waalaikumsalam, jawab keluarga Atmaja. Ibu Yuni, sapa Rita dan segera memeluk Yuni untuk melepas rindu karena sudah lama mereka tak bertemu. Begitupun dengan Atmaja dan Gunawan yang saling berpelukan. Akhirnya kita bertemu lagi, Pak, ucap Atmaja. Iya, Pak, setelah sekian lama, akhirnya saya kembali ke kota ini, ucap Gunawan. Rania dan Rangga segera mencium tangan Rita dan Atmaja, begitupun dengan Denis mencium tangan Yuni dan Gunawan. Ini Rania dan Rangga ya? Tanya Rita. Iya, Tante, jawab Rania. Sedangkan Rangga hanya tersenyum. Cantik sekali kamu sayang, puji Rita sembari mengelus pipi Rania. Terima kasih Tante. Pasti ini Nak Denis, kata Yuni. Iya Tante. Mereka pun dipersilahkan masuk oleh Atmaja dan Rita. Yuni dan Rania memberikan buah tangan yang mereka bawa. Aduh, ini kok repot-repot bawa buah tangan segala sih, ucap Rita. Nggak apa-apa kok Bu, kita juga baru bertemu, ujar Yuni. Mereka pun duduk di ruang tamu. Tidak lama kemudian, Asea yang diikuti asistennya segera turun dari lantai 2. Karena Biatun sudah memberitahu kalau keluarga Pak Gunawan sudah datang. Kedua asistennya itu hanya mengantar Asea sampai ke ujung tangga karena mereka tak ingin mengganggu pertemuan keluarga ini. Semua mata tertuju pada Asea yang berjalan ke ruang tamu. Dia tampak begitu cantik. Entah kenapa, batin Rangga berdebar-debar dan segera memalingkan pandangannya ke arah lain. Oh my god, ganteng banget sih, bisik Bobby ke Diana yang melihat Rangga dari kejauhan. Iya ya Inces, cowok memang ganteng sih. Si Andre gak ada apa-apanya dibandingkan di cowok, ucap Diana. Gue gak percaya tuh kalau dia seorang polisi, ucap Bobby. Iya Inces, dia seperti aktor tahu nggak? Mereka pun kembali ke kamar Asea. Sementara itu, di ruang tamu, Asea segera mencium tangan Yuni dan Gunawan. Kemudian, ia menatap ke arah Rangga dan menyatukan kedua tangannya ke dada bertanda salam sambil menundukkan sedikit kepalanya. Begitupun dengan Rangga. Kamu sungguh cantik sayang, ujar Yuni. Terima kasih tante, ucap Asea. Asea belum duduk, tapi Biatun dan Bi Marni segera memanggil kedua keluarga itu. Maaf Nyonya, makan malamnya sudah siap, ucap Biatun. Oh iya Bi, terima kasih, ucap Rita. Rita segera mempersilahkan semuanya ke meja makan. Di meja makan, makanan mewah tertata begitu banyak di atas meja. Mereka pun semua mulai duduk. Nah Rangga, duduk di sini saja, perintah Rita yang menyuruh Rangga duduk di samping Asea. Mama, bisik Asea dan menatap mamanya. Nggak apa-apa tante, aku duduk di sini saja. Rangga lebih memilih duduk di samping Denis. Udah, nggak usah malu-malu, ucap Rita sembari membawa Rangga duduk di samping Asea. Semua orang hanya bisa tersenyum, kecuali Rangga dan Asea yang seperti salah tingkah. Akhirnya, dengan pasrah, Rangga pun duduk di samping Asea. Mereka mulai makan, dan Atmaja mulai membuka pembicaraan di sela-sela makannya. Nah Rangga, tugas di mana sekarang? Tanya Atmaja. Di Polres Kota Om, jawab Rangga. Berarti jauh ya dari rumah?
Kebetulan Rangga tinggal di rumah dinas, Om. Jawab Rangga lagi. Kami itu jarang ketemu dia, paling hanya seminggu sekali. Itu pun kalau dia sempat, ujar Gunawan. Tapi hebat loh Narangga, masih muda tapi sudah jadi perwira, ucap Rita. Rangga hanya tersenyum. Narangga, Asia, kalian pasti tahu kenapa kami mengadakan pertemuan keluarga ini. Selain karena kami sudah lama tidak bertemu, kami juga punya maksud lain yang kalian pasti sudah tahu, ujar Atmaja. Tiba-tiba Asia batuk mendengar ucapan papanya. Refleks Rangga mengambilkan air minum di hadapannya dan segera memberikannya kepada Asia. Asia kaget melihat kepedulian Rangga dan segera mengambil air minum itu. Terima kasih, ucap Asia setelah minum dan menatap Rangga. Balas Rangga yang juga menatap Asia. Suara Denis memecah keheningan itu. Asia dan Rangga segera memalingkan pandangannya karena kaget mendengar suara Denis. Semua orang hanya bisa tersenyum melihat tingkah Rangga dan Asia. Kalau menurut saya, mungkin ada baiknya rencana kita ini dipercepat saja, ucap Atmaja kepada Gunawan dan Yuni. Terserah Pak Atmaja saya, karena seperti Pak Atmaja lihat, keluarga kami hanya keluarga sederhana. Sebenarnya saya malu jika betul akan menjalin hubungan dekat dengan keluarga Pak Atmaja, ucap Gunawan. Pak Gunawan jangan ngomong seperti itu, kita ini masih keluarga Pak, kata Pak Atmaja. Kami justru sangat senang jika menjalin hubungan lebih dekat dengan keluarga Pak Gunawan, ucap Rita. Alhamdulillah Bu, tapi bagaimana dengan anak-anak Ibu? Tanya Bu Yuni. Urusan anak-anak gampang Bu, karena sudah bertemu, jadi persoalan kenalannya bisa berlangsung setelah mereka menikah. Iya kan Rangga? Asia? Ucap Bu Rita. Asia kembali batuk dan segera meminum air yang ada di sampingnya. Ucap Rangga sambil tertunduk dan hanya menampakkan senyum tipis yang menambah ketampanannya. Bagaimana Asia? Tanya Rita kembali sambil menatap putrinya. Jawab Asia sambil menundukkan kepalanya juga. Alhamdulillah, ucap Bu Atmaja. Semua orang kembali tersenyum bahagia kecuali Rangga dan Asia yang terlihat kaku dan canggung. Kalau menurut saya sih, bulan depan kita sudah bisa langsung acara. Bagaimana Pak? Tanya Pak Atmaja ke Pak Gunawan. Asia semakin kaget mendengar ucapan papahnya itu. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Begitupun Rangga yang hanya bisa terdiam. Alhamdulillah, kami setuju saja Pak, ucap Pak Gunawan. Alhamdulillah, ucap Pak Atmaja. Mereka pun kembali melanjutkan makannya. Setelah makan, Atmaja mengajak semua sholat Isya berjamaah di mushola rumahnya karena waktu Isya sudah masuk. Atmaja menyuruh Rangga memimpin sholat. Suara Rangga yang memimpin sholat begitu merdu, melantungkan setiap ayat suci Al-Quran. Setelah sholat, semuanya kembali duduk di ruang tamu. Sambil berjalan ke ruang tamu, Bu Yuni, bagaimana dengan rencana kita? Bisik Bu Rita. Oh iya Bu, sekarang saja, bisik Yuni. Asia, panggil Bu Rita. Iya Ma, kamu ajak Nak Rangga ke taman. Kalian bisa ngobrol di sana biar lebih akrab. Hah? Jawab Asia kaget. Rangga juga kaget mendengar ucapan Mama Asia. Iya Nak Rangga, ajak saja saya ke taman rumah, ucap Atmaja. Dengan canggung, Rangga dan Asia berjalan menuju ke taman rumah yang berada di samping rumah Atmaja. Sedangkan Denis dan Rania dan orang tuanya berbincang-bincang di ruang tamu.
Wah, sepertinya rencana kita berhasil, Bu Yun, kata Bu Rita sambil tertawa kecil. Iya, Bu, balas Yuni dengan senyum bahagia. Ternyata ini rencana ibu-ibu ya, Pak. Iya, Pak, soalnya kalau tidak sekarang, kapan lagi mereka akan ngobrolnya? Iya, betul, Ibu. Ternyata istri-istri kita lebih hebat dari kita, Pak ya, kata Pak Atmaja ke Pak Gunawan. Dan mereka semua pun tertawa. Jangan lupa like, subscribe, tekan loncengnya, dan terima kasih sudah menonton.